Oke, balik lagi di channel saya. Seperti biasa kita masih bahas jam tangan. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah komen, subscribe, dan juga share video-video saya. Buat kalian yang sudah kirim saran dan juga kritik, saya ucapkan terima kasih juga. Semoga channel ini semakin berkembang dan juga bermanfaat untuk orang lain. Oke, dalam rangka work from home, kali ini kita mau unboxing sebuah jam tangan dari Swiss. Saya ceritakan sedikit tentang sejarahnya, karena kalau terlalu banyak yang komen ingin cepat-cepat unboxing ya. Oke. Jadi jam tangan ini adalah sebuah jam tangan yang penuh kontroversial yang dibuat oleh sebuah perusahaan dari Swiss yang didirikan oleh Edward Heuer atau Edward Heuer, entah penyebutannya yang betul seperti apa. Tapi terlepas dari kontroversinya, mulai dari movement, dari sejarahnya, dari penggunaan namanya dan lain-lain, tapi tetap aja jam tangan ini adalah sebuah jam tangan dengan penggemarnya tersendiri dan harganya menurut saya nggak murah. Menurut saya desainnya cukup oke ya, meskipun terlepas dari kontroversinya. Ada yang bilang penahan mesinnya terbuat dari plastik, tapi kita nggak tahu bagaimana tim research dan developmentnya. Mungkin itu adalah salah satu cara untuk menghindari kerusakan tertentu mungkin. Tapi langsung aja kita unboxing jam tangannya. Jadi ini adalah jam tangan Tag Heuer atau Heuer atau entahlah apa itu. Dan seperti ini boxnya. Kalau kalian ingin cek sejarah dari Tag Heuer ini yang lebih lengkap, kalian bisa buka di channel Horologi Story yang membahas jam tangan ini. Oke, jadi ini adalah jam tangan Tag Heuer Aquaracer. Oke, langsung aja kita buka. Packingnya cukup aman, tapi kita nggak tahu isi dalamnya. Dan ini di luar dugaan saya, ternyata boxnya besar. Saya pikir boxnya seukuran dengan box Seiko, tapi ternyata besar. Dan ini sekarang menjadi jam tangan termahal saya. Jadi ini adalah jam tangan Tag Heuer Aquaracer dengan movement kaliber 5, atau banyak orang yang bilang mesin ini adalah yang sebetulnya adalah mesin Swiss Sellita SW200 yang ditambahkan engrave kaliber 5 yang dimodifikasi sehingga dia muat untuk diletakkan di Tag Heuer ini. Ini adalah brand yang banyak kontroversinya, banyak orang yang membenci, tapi terlepas dari itu saya akui desainnya keren dan dia punya pasar tersendiri ya. Terus sejarahnya juga sangat panjang. Jadi di dunia horologi ini adalah brand yang tidak bisa diremehkan. Oke, ini adalah Tag Heuer Swiss Avant-Garde since 1860. Oke, seperti ini boxnya. Gede banget ya. Nah, di sini ada tulisan jam tangan Tag Heuer otomatis. Dia diimpor langsung oleh Swiss Indo Perkasa Internasional. Ini alamatnya, dan dia dibuat di Swiss. Jadi ini adalah jam tangan produk resmi. Oke, ini bukan jam tangan baru, ini jam tangan second karena saya masih mampunya beli jam tangan second. Jadi langsung aja kita unboxing jam tangannya. Feel-nya beda ya dengan kita kalau unboxing jam tangan dari Jepang. Oke, seperti ini boxnya, cukup istimewa. Dan yang saya suka ini, kalau kalian unboxing jam tangan dari Eropa biasanya, atau dari Swiss ya, biasanya ada sepertinya, ada lidahnya seperti ini. Di boxnya Rolex juga ada seperti ini, dan saya suka banget dengan mekanisme ini, meskipun sederhana, tapi menurut saya memberikan experience lain ya di unboxing. Langsung aja kita singkirkan boxnya, yang ini kita singkirkan. Agak sedikit buluk boxnya, karena ini jam tangan second ya, oke lah ya. Kita cari tahu apa aja yang ada di sini. Yang pertama adalah ini braceletnya atau lebihan braceletnya. Ada dua yang dipotong di sini. Oke, ini kita taruh sini aja. Terus kita dapet apa ya ini? Oh, kartu nama.
nggak usah saya tunjukkan ya. Ini adalah kartu nama sales dari jam tangan Tag Heuer di Indonesia. Baru tahu ya saya. Oke, dan juga ada kartu garansi Limited International Guarantee Tag Heuer Swiss Oven Grid since 1860. Dan ini kartunya ternyata jelek ya. Saya kira kartunya seperti kartu-kartu ATM gitu. Nah, ini kartunya kartu seperti kardus. Dia serinya adalah WAY 2112 PA0910. Ini adalah nomor serinya, dan pembeliannya tanggal 11 Maret 2016. Kalau dari sejarahnya, jam tangan ini mulai dibuat di tahun 80-an. Cuman seiring dengan berkembangnya sejarah, Tag Heuer AquaRacer mengalami beberapa perubahan hingga seperti yang saya beli ini adalah model terakhir dari Tag Heuer AquaRacer yang diproduksi sejak tahun 2014 hingga sekarang. Ini adalah barang yang saya sangat suka pegang tapi nggak pernah saya buka. Karena kalau kalian jual, biasanya kalau nggak ada ini ya harganya bisa turun ya. Ini adalah manual instruction. Oke, seperti ini. Nggak mungkin dibaca. Apa yang mau dibaca dari sini? Oke, kita singkirkan aja. Oke. Sudah nggak ada lagi. Dan kita singkirkan box yang ini. Oke. Kita taruh samping. Dan ini main course-nya. Belepotan ya ngomongnya, karena saya sendiri juga deg-degan dan sudah lama juga nunggu paket ini karena sekarang lagi kondisinya WFH seperti ini, jadi paketannya datangnya juga agak telat. Oke. Ini adalah Tag Heuer. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Tebel banget ini, kayu, benar-benar kayu, dan seperti ini. Di dalamnya masih ada bubble wrap. Oke, singkirkan aja. Dan ini adalah jam tangannya. Boxnya sudah agak buluk karena ini bukan jam baru second, tapi harganya menurut saya masih mahal karena masih di atas 10 juta. Dan saya berkorban cukup banyak untuk membeli jam tangan ini. Beberapa jam tangan saya, koleksi saya jual untuk membeli jam tangan ini karena harganya nggak murah. Dan inilah Tag Heuer AquaRacer WAY 2112 kaliber 5 dengan ukuran 41 mm. Kalau braceletnya menurut saya nggak terlalu premium ya. Kalau kita bandingkan dengan Seiko atau G-Shock ini, malah saya lebih suka build quality dari G-Shock saya ya. Oke, dan dia juga belum itu ya ternyata, belum screw down di braceletnya. Cuman clasp-nya sudah solid seperti ini. Oke, mekanismenya juga cukup baik dan ada baret-baret di sini, baret, sini baret, sini baret, sini baret, dan oke lah ya untuk jam tangan second masih oke ya. Seperti ini. Sebenarnya dialnya warnanya biru tapi di kamera kelihatannya warnanya jadi hitam. Mungkin saya taruh di dekat LED jadi kelihatan biru seperti ini. Oke, saya dekatkan. Oke, seperti ini. Oke, jadi jam tangan ini adalah Tag Heuer AquaRacer kaliber 5 dengan ukuran casing 41 mm. Kemudian dia screw down crown, backcase-nya solid seperti ini. Dia tahan di kedalaman 300 meter seperti keterangannya di sini, 300 meter, berpenggerak mesin automatic kaliber 5 yang notabene dia adalah mesin di Sellita SP200 yang sebetulnya itu bukan mesin yang mahal. Untuk mesin Swiss harganya $169 untuk saat ini atau sekitar 2 jutaan. Untuk jam tangan seharga 30 juta dengan mesin 2 juta ya agak aneh sih. Tapi terlepas dari kontroversi jam tangan ini memiliki peminatnya tersendiri dan menurut saya desainnya keren. Cukup mulus ya. Terus tulaknya kalau nggak salah ini adalah 20 mm. Jadi customable dan bisa kita ganti dengan strap kalau kita punya strapnya. Tapi menurut saya dengan bracelet seperti ini sudah cukup istimewa ya. Karena dia jam tangan diver tentunya pasti bezelnya bisa diputar. Oke, kalau nggak salah ini 60 klik ya. Kalau biasanya jam tangan dari Seiko kan 120 klik, ini cuma 60 klik. Tapi feel kliknya cukup solid seperti ini, dan build quality-nya karena ini jam tangan Swiss,
Jadi nggak perlu diragukan lagi ya. Toh harganya juga nggak murah, jadi nggak mungkin ngasih kualitas yang abal-abal. Jadi sunburst ya dialnya, terus dengan pattern seperti dek kapal. Terus indeksnya di sini applied. Kemudian ada applied logonya juga di sini. Logo Tech Heuer-nya yang di atas ini ternyata applied. Terus di clasp-nya ada tulisan Tech Heuer di sini. Oke. Dan buat kalian yang mau beli jam tangan ini, hati-hati ya. Untuk harga second jam tangan ini sekitar 18 sampai dengan 20 sekian juta lah ya. Oke. Baret-baret, karena ya udahlah ini barang second ya. Menurut saya ini masih cukup perfect kondisinya. Oke, seperti ini. Dan di back case-nya terdapat logo scuba diver zaman dulu. Jadi zaman dulu scuba diver itu pakai helm seperti ini. 1000 feet, 300 meter, Swiss made. Oke. Ini ada nomor serinya dan juga kode casingnya ya. Oke, seperti ini. Terus dia juga sudah dilengkapi dengan fitur tanggal di sini. Kemudian tadi sudah saya sebutkan ya, ini ada crown-nya adalah screw down crown. Seperti jam tangan diver lainnya, pasti ada screw down crown. Kemudian ada yang unik dari bracelet-nya. Jadi bracelet sebelum tahun 2014 atau Tech Heuer sebelumnya di yang keluaran seri 2010 kalau nggak salah. Jadi clasp-nya tidak berbentuk H seperti ini. Kemudian di tahun 2014 Tech Heuer mengeluarkan jam tangan Aquaracer ini dengan bracelet yang unik ya. Jadi dia bentuknya H. Kalau kalian bisa lihat di sini. Nah, ini bentuknya H. Cukup detail. Terlepas dari kontroversinya, banyak sumber dari luar negeri yang menceritakan tentang kontroversinya. Ada di The Urban Gentry juga ada. Terus kemudian di Bruce William, kemudian Random Rock juga menceritakan tentang kontroversi jam tangan ini. Tapi saya suka dengan desainnya, saya suka dengan kualitas materialnya. Terus kacanya ini safir, jadi sudah anti reflektif. Dan ini adalah jam tangan termahal saya. Kalau kita lihat angkanya waktu kita beli, akhirnya sekarang jadi menyesal ya. Tapi itulah seorang kolektor jam ya. Jadi selalu ingin koleksi yang lebih naik, lebih ke atas lagi. Dan kadang-kadang kita harus berkorban. Jam tangan yang lama, mana yang harus dijual, yang sudah bosan mungkin dijual untuk kita menambah koleksi atau membeli koleksi yang lain, yang baru. Oke, seperti ini. Dan saya adalah tipe orang yang suka koleksi jam tangan daripada kendaraan bermotor ya. Oke, seperti ini, keren ya. Kita lihat secara detailnya dulu. Nanti akan ada video sinematiknya di akhir video ini akan saya buat. Langsung aja kita works on, dan di sini saya menggunakan Casio G-Shock GMWB 5000 seperti ini. Langsung aja kita ganti, kita taruh sini. Dan ini adalah Tech Heuer dengan ukuran 41 mm. Pas ya di tangannya, keren banget. Oke, seperti ini. Dial sunburst-nya keren banget. Oke, sekian unboxing dari jam tangan Tech Heuer, serta cantumkan kritik dan saran kalian di kolom komentar agar video ini semakin berkembang dan juga bermanfaat untuk orang lain. Dan sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.